Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Kirana Anissa Nastiti, NIM 190311100087 dari Agroekoteknologi Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi praktikum manajemen sumber daya lahan atau MSDL, yaitu erosi yang diperbolehkan. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu sebagai ujian akhir praktikum MSDL. Nah, sebelum membahas mengenai erosi yang diperbolehkan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai erosi. Nah, apa sih yang disebut erosi itu? Erosi atau disebut juga pengikisan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan akibat kekuatan air, angin, es, ataupun organisme hidup. Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan kaidah konservasi akan menyebabkan degradasi lahan. Nah, salah satu bentuk dari degradasi lahan itu sendiri yaitu erosi. Secara alamiah, erosi dikatakan tidak menimbulkan masalah apabila kecepatan erosinya lebih rendah atau sama daripada kecepatan pembentukan tanah. Dan ini disebut dengan erosi normal atau erosi geologi. Erosi yang berulang dalam intensitas tertentu akan mempengaruhi volume tanah dan tingkat kesuburan tanah. Erosi yang dihitung dengan cara membandingkan tingkat erosi suatu lahan dengan kedalaman tanah efektif pada satuan lahan sering disebut sebagai tingkat bahaya erosi atau TBE. Selanjutnya kita akan membahas mengenai EDP atau erosi yang diperbolehkan. Jadi EDP merupakan penetapan batas tertinggi laju erosi yang masih dapat ditoleransikan. Nah, laju erosi tanah yang diperbolehkan secara sederhana dinyatakan sebagai suatu laju yang tidak boleh melebihi laju pembentukan tanah. Menurut Rahim tahun 2000, secara umum EDP untuk kebanyakan tanah di Indonesia adalah 2,5 mm per tahun atau setara dengan 25 ton per HA per tahun untuk lahan perbukitan atau miring. Selanjutnya yaitu terdapat metode dalam melakukan pengukuran EDP. Nah, adapun metode yang paling populer yang hingga saat ini masih digunakan yaitu metode yang dikemukakan oleh Hammer pada 1981, yaitu yang pertama memperhitungkan ketebalan tanah minimum dan yang kedua memperhitungkan jangka waktu penggunaan lahan yang diinginkan. Kemudian dalam menghitung EDP dapat digunakan rumus berupa EDP sama dengan DE dikali FD dikali BI dikali 10 dibagi T, dengan keterangan EDP merupakan erosi yang diperbolehkan, DE merupakan kedalaman efektif tanah dengan satuan milimeter, FD berupa faktor kedalaman tanah, BI berupa bobot isi tanah dengan satuan gram per cm kubik, dan T dengan umur guna tanah yaitu berupa 300 tahun, 400 tahun, dan seterusnya. Wismeyer dan Smith pada tahun 1978 mengatakan bahwa dalam menentukan nilai EDP harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu 1. Ketebalan lapisan tanah atas, 2. Sifat fisik tanah, 3. Pencegahan terjadinya salokan atau guli, 4. Penentuan bahan organik, dan yang terakhir kehilangan zat hara tanaman. Nah, berikut merupakan tabel dari daftar faktor kedalaman 30 subordo tanah dan ordo tanah. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai EDP atau erosi yang diperbolehkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.